Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansur Palahi dari kelas TI 1D NIM 2101301009. Di sini saya akan menjelaskan tentang software pada Linux, modul pertemuan 13, tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menggunakan software pada Linux sesuai kebutuhan pembahasan. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikan lewat perangkat komputer untuk membuatnya sendiri. Selanjutnya, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrograman atau orang yang ahli akan di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplifikasikan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras ini adalah personal komputer atau bisa di laptop. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang bisa merupakan suatu perintah pemrograman menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Fungsi software memiliki beberapa fungsi yang pada penggunanya. Beberapa fungsi utama dari software adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan, seperti menyediakan sistem operasi dan berbagai sistem pendukung lainnya di komputer. Yang kedua ada mengatur kinerja hardware yang terdapat di dalam komputer agar bisa dijalankan secara lebih simultan. Yang ketiga ada sebagai penghubung antara setiap software dan hardware yang terdapat di komputer. Yang keempat ada sebagai penerjemah atau suatu sistem software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Yang terakhir, berguna untuk melakukan identifikasi pada suatu software, program, atau komputer. Selanjutnya, yang ketiga ada mengenal package dan package manager. Tidak seperti Windows, aplikasi dan service Linux dikelola dan ditangani oleh aplikasi khusus yang berbeda pada package manager dan service manager. Saat kamu menggunakan Windows, semua aplikasi disebut dengan aplikasi atau kamu menyebutnya program. Namun saat kamu menggunakan Linux, istilah aplikasi diganti dengan package atau paket. Jadi, saya menggunakan istilah paket berarti sama dengan aplikasi. Service Manager untuk memudahkan dalam pemrograman package atau aplikasi Linux, maka Linux menyediakan package manager. Software manager aplikasi package manager ada merupakan konsol atau DPKB dan APT. Dan ada pula versi GUI atau Synaptic Package Manager atau Mint-install. Yang keempat ada folder program file, ada Linux. Di Linux semua file system terdapat dalam satu hierarki directory, yaitu directory root atau slash adalah directory tingkat teratas, dan semua direktori membentuk hierarki direktori, partisi, device, file system, folder, dan lain-lain. Properti di dalam root. Yang untuk Windows, semua device partisi mempunyai hierarki sendiri terpisah antara satu dengan yang lainnya. OS atau file system, folder, dan lain-lain properti di dalam partisi. Yang kelima, beberapa cara install software di Linux. Yang pertama ada menggunakan DPKG Debian Package Manager versi lama, merupakan package manager untuk distro berbasis Debian dan hanya bisa digunakan untuk menginstal package lokal secara manual dan tidak bisa digunakan untuk menginstal package berada di repository online atau perumpamaan dari PKG dan APT. Menginstalnya dengan format Debian Package atau dep dengan format sudo dpkg -i, nama aplikasi yang akan diinstal .dep. DPKG ini diunduh sendiri, diaplikasikan dibutuhkan aplikasi yang ingin dipasang. Maka untuk memasang dependensi tersebut dan melanjutkan pemasangan dengan sudo apt get install min app.
Yang B, menggunakan perintah apt. Nah, apt ini bisa yang sering digunakan. Apt merupakan perangkat tool yang digunakan untuk mengelola Debian Package Manager lebih mudah dan bisa digunakan menginstal paket dari repository secara online. apt biasanya digunakan untuk Linux berbasis Debian seperti Ubuntu. Untuk menginstal paket, sudo dengan perintah atau komen sudo apt garis tengah get install spasi nama package yang akan diinstal. Untuk menginstal Debian Package mengubahkan nama package. Jika nama package tidak ditemukan, maka akan error. Sudo apt get will dep nama package. Untuk menginstal paket lebih dari satu sekaligus bisa dengan cara spasi lalu nama package yang kedua seperti ini, sudo apt get install nama package yang pertama spasi nama package yang kedua. Digunakan untuk mencari package mengandung deskripsi yang telah kita tentukan dengan komen sudo apt search deskripsinya. Yang selanjutnya ada misalnya kita ingin mencari game balap tetapi kita tahu nama package gamenya, jadi kita menggunakan perintah sudo apt search game racing. Jadi muncul game-game racingnya. Untuk cara menghapus atau install dengan perintah apt menghapusnya untuk menghapus package tapi tidak menghapus file setting dari aplikasi tersebut, sudo apt get remove nama package. Ini komennya. Lalu ada untuk menghapus berikut file konfigurasi yang dibuatnya. Intinya semuanya sudo apt get purge nama package-nya untuk menghapus package dan dependencies dari package tersebut. Sudo apt get auto remove nama package-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan menginstal aplikasi PLC. Di sini aplikasi PLC ini adalah aplikasi pemutar video seperti itu. Dengan komen sudo apt install mini PLC lalu enter, tunggu instalasi selesai. Lalu di sini kita cek sudo dengan komen sudo apt install mini PLC, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai akan muncul sendiri pada menu bar ini aplikasinya muncul. Selanjutnya menggunakan GUI PopShop. Dengan cara di sini kita mudah seperti misal aplikasi pada umumnya, contoh pada Android pada Play Store atau lainnya pada aplikasi store aplikasi lainnya. Ini buka aplikasi PopShop. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Selanjutnya pilih aplikasi yang ingin diinstal. Contoh di sini saya akan menginstal aplikasi Lutrik Steam. Ini aplikasinya di sini. Ini adalah aplikasi seperti sejenis Steam. Klik install. Lanjut, masukkan password pada akun Pop OS. Nah, di sini kita ada authentication required. Ada autensinya. Kita masukkan password. Selanjutnya, tunggu hanya proses hingga selesai. Langsung proses downloading. Mudah. Nah, ini adalah software pada Linux. Contohnya di sini ada yang langsung terinstall pada Pop OS. Di sini adalah LibreOffice. LibreOffice merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran gratis dengan sumber terbuka, tidak seperti Microsoft Office yang berbayar yang dikembangkan oleh The Document Foundation (DDF). LibreOffice ini merupakan turunan dari OpenOffice (ORG) pada tahun 2010 di mana merupakan sebuah versi sumber terbuka atau open source dari StyleOffice yang mendahulunya. Di samping itu, LibreOffice dirilis pertama kali pada tanggal 25 Januari 2011. Adapun beberapa layanan terdapat pada LibreOffice, misalkan pemrograman pengolah kata, tayangan slide, pembuatan diagram dan gambar, pekerjaan dengan basis data, serta penulisan format matematika. Banyak yang bisa beranggapan bahwa LibreOffice ini terdapat dijadikan sebagai alternatif pengganti Microsoft Office. Hal ini dikarenakan LibreOffice tersedia secara gratis, lain halnya dengan Microsoft Office yang berbayar. Tidak hanya itu, LibreOffice juga mendukung berbagai sistem operasi misalnya kayak Linux, Windows, OS X, BSD, NetBSD, dan serta Android sebagai viewernya. Nah, ini ada aplikasinya, ada LibreTC ini kayak seperti Excel gitu. Ada LibreDraw,
Ada Writer ini untuk menulis seperti Microsoft Word, ada Match, ada Office. Nah, ini ada LibreOffice adalah sebuah paket yang mengatur kantor terbuka. Beberapa aplikasi dalamnya yaitu ini tadi Writer, pengolahan kata mirip Microsoft Word, ada Plex, lembaga kerja mirip Microsoft Excel tadi, ada Impress, aplikasi yang mirip Microsoft PowerPoint, ada Draw, penyunting grafis vektor mirip dengan Microsoft Visio, ada Match untuk penyunting formula matematika, ada Bash, aplikasi sumber Microsoft Access. Nah, referensinya ini. Mohon maaf jika sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.